juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Jadi untuk stunting itu sendiri dia terjadi sejak di dalam kandungan. Untuk percepatan eh, penurunan stunting itu ada beberapa kelompok sasaran. Yang pertama itu ada remaja, kemudian ada ibu hamil, kemudian ada pasangan catin, ibu menyusui, dan yang terakhir balita berusia 0 sampai 59 bulan. Nah, untuk hubungan kesehatan gigi dan mulut dikaitkan dengan stunting itu fokusnya nih di ibu hamil. Nah, ibu hamil itu biasanya kan selalu dengan keluhan mual. Nah, dikarenakan mual tadi untuk masuk nutrisi itu biasanya susah. Dan biasanya salah satu kebiasaan buruk lah dari ibu hamil itu kalau sudah males makan, mual, biasanya males sikat gigi. Nah, setelah males sikat gigi itu ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu antara lain penumpukan plak, terjadi lubang pada gigi, bahkan ada sampai radang dan infeksi dari gusi. Nah, tadi kan ada saya sebutkan beberapa sasaran, yaitu salah satunya calon pengantin. Nah, untuk di puskesmas sendiri yang saya tahu itu ada pemeriksaan catin dilaksanakan di kantor KB ya kalau tidak salah. Nah, itu biasanya petugas-petugas dari poli gigi itu turun untuk memberikan penyuluhan kepada catinnya. Kenapa sasarannya itu yang pertama di catin? Ibu hamil itu sendiri kalau kondisi mulutnya tidak baik, jadi sebelum ibu hamil kan, jadi blank saya, maaf ya, agak-agak grogi nih Bu. Kondisi rongga mulut pada ibu hamil itu biasanya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada kondisinya gusinya biasanya bengkak-bengkak, kemudian air liurnya sedikit, ada juga yang dalam kondisi sering sariawan. Itulah yang saya sering temukan kalau dengan kondisi ibu hamil. Nah, persiapan kita dari para dokter gigi yang baik bertugas di puskesmas maupun rumah sakit maupun di praktek mandiri, nah kita selalu memberikan penyuluhan kepada remaja ataupun calon pengantin yang berobat ke poli kita ataupun ke praktek tentang kondisi gigi dan mulut. Supaya apa? Sewaktu mereka hamil nanti tidak ada keluhan sakit gigi. Biasa kalau sudah sakit gigi pasti kayak tadi di awal saya sampaikan itu malas makan, alhasil kondisi mulutnya itu biasanya jadi tidak baik. Oh, hanya oral hygiene itu jadi tidak baik. Jadi tetap diberikan penyuluhan dan itu biasanya dokter-dokter giginya itu memang fokus untuk memberikan penyuluhan itu kepada calon pengantin maupun pada remaja. Nah, ini perubahan kondisi saat ibu hamil itu secara fisiologi itu berat badan menurun, payudara membesar, tangan dan kaki membengkak, kemudian ada perubahan kulit. Kemudian dapat terjadi, nah tadi saya bilang dapat terjadi penurunan dari saliva. Jadi rongga mulut itu cenderung kering karena penurunan dari pH saliva. Oke, secara ada lagi tanda-tanda yang lain itu morning sickness, mual dan rasa ingin muntah biasanya di pagi hari, kemudian rasa lesu, lemas, dan kadang hilang selera makan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan tingkah laku, yaitu contohnya ngidam ya, orang awam bilangnya ngidam. Nah, kesehatan gigi dan mulut yang perlu mendapat perhatian selama masa kehamilan itu
antara lain, nah ini untuk dia di semester pertama, karena dia sering mual, muntah, lemas, kemudian rasa asam dalam mulut, jadinya malah sikat gigi. Nah, perubahan kondisi rongga mulut itu seperti ini. Jadi gusinya bengkak, mungkin dapat kita lihat ya, gusinya pada bengkak-bengkak tuh. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan dari gigi itu sendiri. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan ini misalnya nih, mual. Jadi kita biasanya kalau mual itu kan suka ngulum permen ya. Nah, sebaiknya dihindari karena mengulum permen tadi ditambah dengan pH saliva yang turun itu dapat membuat saliva atau air liur itu menjadi lebih pekat. Nah, jadi kadar gula dari permen tadi lebih gampang untuk menempel di permukaan gigi. Itu yang dapat menyebabkan nanti bisa giginya berlubang. Kemudian untuk setelah makan dapat melakukan dapat mengunyah permen karet, tapi dengan yang rendah gula atau tanpa gula yang mengandung xilitol. Kan ada tuh yang dijual tuh permen karet yang mengandung xilitol. Kemudian jika muntah sebaiknya mulut dibersihkan dengan berkumur seperti menggunakan larutan soda kue. Kemudian dapat menyikat gigi setelah 1 jam, tapi tetap dengan menggunakan sikat gigi yang bulunya lembut dan pasta gigi yang mengandung fluor. Dan dihindari minum obat anti muntah dan jamu penghilang rasa sakit karena kondisi sedang hamil, jadi tidak boleh mempergunakan jamu ya. Ada beberapa obat yang dapat menyebabkan cacat bawaan setelah seperti celah bibir dan celah langit-langit, seperti antibiotik pun untuk orang hamil itu terbatas, hanya bisa amoxicillin ya untuk antibiotik. Jadi kalau dalam keadaan hamil itu tidak boleh minum obat sembarangan. Maka di sini bilang ada beberapa obat yang menyebabkan cacat bawaan. Jadi kalau lagi sakit gigi sebaiknya ke dokter gigi. Jadi jangan membeli obat-obatan yang ada di warung ataupun toko obat tanpa resep dari dokter. Nah, untuk di trimester kedua itu kehamilan 4 sampai 6 bulan biasanya terjadi perubahan hormonal. Adanya perubahan faktor lokal di rongga mulut itu seperti plak-plak, itu sisa makanan yang menempel di gigi. Kalau orang awam bilangnya jigong. Kalau orang awam. Jadi perubahan tadi dapat menyebabkan radang gusi dan ini satu lagi epulis gravidarium. Jadi radang gusi itu ditandai dengan gusi merah, mudah berdarah, terutama saat menyikat gigi. Kemudian jika bengkak, umumnya disertai rasa sakit. Kalau untuk epulis gravidarium itu gusinya merah sampai kebiruan, dia sudah dalam tahap yang lebih parah. Kemudian mudah berdarah, gigi terasa goyang, dan bisa sampai menutup gigi karena saking bengkaknya gusinya tadi. Untuk trimester ketiga itu 7 sampai 9 bulan. Nah, ini yang pertama biasanya kasus ditemui itu benjolan di antara 2 gigi tadi, epulis gravidarium tadi itu mencapai puncaknya pada bulan ke-7 atau ke-8 dari kehamilan. Jadi dia jadi semakin besar. Kemudian tanda yang kedua, benjolan tersebut akan hilang dengan sendirinya tetapi setelah melahirkan. Nah, jadi untuk mengatasi kejadian epulis gravidarium itu intinya kesehatan gigi dan mulut itu harus tetap dijaga ya. Nah, untuk manifestasi dalam rongga mulut, jadi akibat adanya perubahan pada sistem hormonal dan peredaran darah secara bersamaan disertai dengan faktor iritasi lokal dalam rongga mulut, itu manifestasinya antara lain gingivitis kehamilan, tadi yang di awal sudah disampaikan bahwa ada pendarahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maksudnya dalam bisa langsung berdarah ataupun pas saat menyikat gigi. Kemudian tanda yang kedua, manifestasi yang kedua itu granuloma kehamilan, epulis granuloma, dan yang ketiga itu dapat berupa gigi berlubang atau karies.
Nah, ini kita cerita tentang gingivitis kehamilan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang pertama tandanya itu gusinya lebih merah, mudah berdarah, terjadi sejak bulan kedua kehamilan, kemudian umumnya di gusi bagian depan saja. Seperti tadi sudah ada kita tampilkan ya fotonya. Kemudian, tapi untuk yang tanda kelima itu, jadi sebenarnya kehamilan itu bukan penyebab langsung. Jadi itu tergantung dari tingkat kebersihan gigi, kebersihan dari ibu hamil. Nah, eh, jadi gingivitis kehamilan ini kalau selama hamil saja, kalau dia tidak hamil dia tidak terjadi bengkak-bengkak yang tadi sudah kita sama-sama lihat gambarnya. Kemudian, nah ini granuloma kehamilan atau epulis granuloma. Ini yang pertama itu pembentukannya berlebih pada gusi, yaitu seperti tumor ya. Tapi dia tidak berbahaya, cuma menimbulkan rasa tidak nyaman. Dia berkembang pada trimester kedua, warnanya lebih merah keunguan, jadi kelihatan agak biru di dalam mulut. Ini disebabkan karena kebersihan mulutnya yang sangat jelek. Nah, ini yang terakhir tentang gigi berlubang atau karies gigi. Ini disebabkan karena perubahan lingkungan di sekitar gigi. Yang kedua, akibat kebersihan mulut yang kurang. Yang ketiga, akibat dari pH ibu hamil tadi yang lebih asam, pH mulutnya. Kemudian akibat konsumsi manis dan lengket. Tadi karena untuk menghindari rasa mual kita mengulum permen, tapi sebenarnya itu tidak baik karena akan membuat gampang lengket di giginya. Terus dengan kondisi mual muntah, sehingga malas menjaga kebersihan dari mulut itu tersebut. Inilah penyebab dari gigi berlubang pada masa kehamilan. Nah, untuk untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil ada beberapa cara. Yang pertama itu untuk menjaga kondisi janin agar tumbuh kembangnya secara sehat dan sempurna, itu tentu dengan makanan yang mengandung sumber serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan. Kemudian kita harus juga memilih makanan itu yang gampang untuk dibersihkan, seperti buah. Kalau mau mengkonsumsi roti-rotian boleh, tapi roti-rotian itu malah cenderung lebih lengket ke permukaan gigi. Jadi harus lebih ekstra pembersihannya, ataupun setelah mengkonsumsi dari roti-rotian tadi harus segera minum air putih yang banyak agar tidak menempel sisa makanannya di permukaan gigi. Nah, untuk di antara tujuannya tadi, yang kedua itu mencegah berat badan lahir rendah atau lahir prematur. Kemudian penting menjaga kesehatan gigi mulut agar fungsi pengunyah tetap baik, sehingga asupan gizinya tetap yang masuk ke bayi itu tetap terjaga. Kemudian untuk mencegah penyakit gigi dan mulutnya lebih parah. Jadi intinya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil itu sangat penting. Ini juga sama seperti yang tadi, cuma ini ada beberapa tips ya untuk yang sering muntah, teh soda kue, 1 sendok teh soda kue ataupun sodium bikarbonat. Kemudian menyikat gigi 1 jam setelah muntah agar pH dalam rongga mulutnya tidak naik. Kemudian dapat mengatur pola makan dan gizi seimbang. Ini untuk perawatan pemeliharaannya. Yang pertama itu bisa
fasilitas kesehatan jauh atau sulit Atau dijangkau, apa aja kau otakmu, bukannya belajar. dapat mempergunakan bahan-bahan yang tradisional. Seperti untuk meredakan rasa sakit gigi itu bisa mempergunakan bunga cengkeh, garam dapur, ataupun bawang putih yang bisa dibuat kumur ya. Kemudian untuk mengurangi bau mulut bisa dengan air daun sirih. Kemudian untuk mengobati sariawan bisa dipergunakan jeruk nipis, daun sirih, daun saga. Kemudian untuk bengkak pada pipi itu bisa menggunakan asam kawak dan jahe. Jadi ada beberapa pengobatan tradisional bisa dipergunakan bagi yang susah untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Tapi kalau untuk tebing tinggi sendiri saya rasa nggak perlu ya, karena kan vaskes kita banyak, bidan praktek mandiri rame, puskesmas pun gampang terjangkau, apalagi rumah sakit. Jadi ini untuk alternatif jika fasilitasnya jauh, fasilitas kesehatannya jauh dan sudah dijangkau. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk gigi dan mulutnya, antara lain menyikat gigi secara baik dan benar, kemudian memakai sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan lembut, kemudian mempergunakan sikat lidah ataupun benang gigi. Nah, ini untuk yang sikat lidah atau benang gigi mungkin untuk sebagian orang tuh merupakan hal yang baru, karena nggak semua orang tahu tentang sikat lidah ataupun benang gigi. Kemudian ada dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian menghindari makanan yang lengket dan manis, dan terakhir rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Itu minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini untuk mencegah gigi berlubang yang paling mendasar, yaitu sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, untuk cara menyikat giginya mungkin kadang kita yang dewasa ini pun cara menyikatnya masih salah biasanya gitu. Kalau saya pribadi beberapa kali menemui pasien dengan kondisi bagian leher giginya tuh sedikit agak cekung, erosi lah kita bilang kondisinya. Nah, itu ternyata kalau kita tanya, ternyata dia menyikat itu caranya itu dengan gerakan yang horizontal, dengan gitu posisinya. Sementara kalau dengan teknik-teknik yang kami pelajari itu tidak boleh dengan gerakan yang horizontal, karena akan otomatis dia merusak bagian. Ini ada cara yang baik dan benar. Untuk bagian depan itu caranya naik turun untuk gigi depan. Yang kemudian bagian samping itu dengan memutar. Untuk bagian permukaan gigi itu dengan mundur. Kemudian bagian depan gigi dengan gerakan menarik keluar bagian depan, bagian dalam depan. Kemudian untuk bagian samping itu samping tapi bagian dalam dengan gerakan sedikit mencungkil. Nah, film Upin Ipin itu yang bagian bulat-bulat ya, menyikat gigi dengan cara bulat-bulat. Nah, itu benar. Seperti itulah sebaiknya yang kita lakukan. Jadi dengan gerakan bulat-bulat tadi bukan hanya gigi saja yang dibersihkan. Gusi di sekitar gigi itu juga ikut termeset. Jadi gusinya tetap, peredaran darah yang ada di gusi tetap mengalir dengan baik. Baiklah, itu saja saya rasa yang bisa saya share. Bapak Ibu, maaf jika grogi dan kurang kurang pas penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,